Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Semoga keluarga dan juga saudara-saudara yang di rumah senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Marilah kita buka segala aktivitas hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan, secara khusus hari Jumat tanggal 13 November tahun 2020. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selama jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dari jalan di tempat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan senyum, nangis, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita awali ibadat hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami tunjukkan kepadamu atas segala pelindungan, berkat dan kasih-Mu bagi segenap keluarga kami. Semoga cinta kasih-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami sehari-hari dan menuntun kami untuk selalu selaras dengan kehendak dan sabda-Mu. Amin. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita dengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Manusia ditandai oleh dua peristiwa, yakni peristiwa Nuh dan peristiwa Sodom dan Gomora. Peristiwa Nuh menunjukkan sikap orang yang percaya. Nuh diperintah Allah membuat bahtera yang besar di darat.
Nuh melakukan perintah Tuhan itu walaupun dicemooh, diejek, dianggap gila oleh orang-orang di zamannya. Untuk apa bikin bahtera besar seperti itu? Pekerjaan yang sia-sia. Begitulah nyinyir orang-orang sekitarnya. Namun Nuh tetap percaya dan menyelesaikannya. Pada zaman Lot, orang-orang pesta pora, makan minum mabuk, berfoya-foya tanpa memikirkan ajaran Tuhan. Maka mereka semua dibinasakan oleh Tuhan dengan mendatangkan hujan api dan belerang. Begitulah nasib orang-orang yang sayang pada nyawanya, memelihara nyawanya dengan pesta pora, kemabukan, dan mengejar nafsu duniawi, justru akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak menyayangkan nyawanya dan mau berkorban demi mengejar hal-hal yang luhur, akan memperoleh hidupnya. Seperti Nuh dan Lot, mereka selamat karena tidak menyayangkan nyawanya. Mereka berani melawan arus masyarakat yang hanya memikirkan hal-hal duniawi semata. Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya." Kita serahkan nyawa atau hidup kita kepada Allah. Biarlah Allah yang mengaturnya. Yang penting, kita tetap percaya dan melaksanakan perintahnya. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita menutup renungan hari ini dengan doa penutup. Bapa sumber cinta kasih, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Bimbinglah kami senantiasa dan jagailah hidup kami supaya kami selalu bisa saling mengasihi satu sama lain sebagai saudara dalam Kristus. Nama-Mu kami puji sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan hari ini anak-anak. Terima kasih, salam sehat dan semangat selalu. Amin. Berkah dalam.